Heeh. Oke dokter, halo dok. Kok ngelak? Halo dokter. Kok ngelak ya dokter? Halo dokter. Ngelak deh. Dok. Halo dokter. Dia agak ngelak. Halo dok. Dok, suara saya dengar nggak dok? Kok dia nggak dengar mas? Dokter? Dia udah nggak dengar suara gue mas. Halo dokter. Dok, suara saya dengar nggak dok? Tuh kan? Suara saya masuk nggak dok? Ya, suara saya masuk nggak dok? Agak kenapa lagi nih? Halo dok? Dia nggak ngedengar suara gue mas. Suaranya masuk di Suara saya masuk dok? Dengar dok? Kenapa iki? Dokter? Dokter? Halo Din, dengar suara saya nggak? Nah, ini suara saya dengar nggak dok? Dengar. Gangguan lagi ya? Gangguan Tapi bukan sinyal saya yang error kan? Iya. Oke. Udah bisa mulai tuh mas? Iya dok, dok ini kita langsung mulai aja ya, karena ini sebenarnya udah mulai jalan ya dok ya. Ya sebelumnya Oke. Tribuners, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya dok ya. Ya, Jadi kita agak keputus. Nah kita coba ulang lagi dari awal ya dok ya. Jadi sebenarnya wajah glowing itu tuh wajah yang seperti apa dok? Apa dia seperti artis Korea atau mungkin hanya cerah, sehat atau gimana itu dok? ya. Jadi sebenarnya konsep dari kulit glowing itu adalah kulit yang sehat, kulit yang cerah, kulit yang bebas jerawat, kulit yang minim kerutan, kulit yang tidak kusam, terus pori-porinya kecil, tidak berminyak dan cerah gitu. Iya. Jadi bukannya ini dok ya, bukannya seperti artis Korea itu bukan ya dok ya? Halo dok? Nggak nyampe lagi. Halo, Ya suara saya dengar dok. putus-putus suaranya. Kalau ini sudah lancar dok? Saya nggak bisa suara Dini. Gak dengar suara gua. Nah ini kalau ini gimana dok suaranya? Halo dok? Suara dokternya malah hilang mas. Suara saya dengar gak dok? dokternya di mute. Suara dokternya Dok suaranya jangan di mute dok. Di mute suaranya dok. Di unmute dok suaranya. Ya, sorry. Dengar suara saya? Ya dengar dok, dengar. Iya dok. Oke dok, kita lanjut ya dok ya. Ya. Ya mohon maaf ya Tribuners ya, dari tadi gangguan terus ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah dok, jadi gimana dok, tadi itu wajah glowing itu wajah yang gimana dok? Ya sebenarnya konsep wajah glowing itu adalah kulit yang sehat ya, kulit yang cerah, kulit yang bebas jerawat, pori-porinya kecil, minim dengan pertanda aging, artinya minim dari kerutan.
Jadi kulit yang glowing itu adalah kulit yang sehat, cerah, bebas jerawat, pori-porinya kecil, kenyal, terus tampak lebih awet muda, minim kerutan. Nah itu sih sebenarnya, bukan jadi konsep glowing yang kita tahu selama ini kan pengennya putih, terus mengkilat, kayak porselen, kayak bener-bener plastik, istilahnya lalat aja bisa jatuh di muka. Sebenarnya itu konsep yang salah. Jadi konsep glowing yang benar atau konsep glowing yang sehat itu, kita akan mempertahankan kulit kita seperti ini dengan layaknya ciri khas Indonesia yang sawo matang tapi tetap terlihat cantik, terlihat bersih, terlihat sehat begitu. Jadi jangan membayangkan kulit glowing itu seperti artis Korea ya dok ya. Iya, halo dok. Kan selama ini kan orang ngebayanginnya kan kayak gitu dok, kalau glowing itu seperti artis Korea gitu, yang putih, yang mulus, yang kinclong gitu dok ya. Nah betul, memang masih banyak wanita-wanita Indonesia yang kiblatnya itu bahwa kalau putih itu cantik begitu. Jadi sebenarnya konsep seperti itu harus kita tinggalkan. Jadi kita harus percaya diri dengan apa adanya kita, bahwa ya kulit kita ini sebenarnya bagus loh, cuman ya harus diperbagus lagi dengan cara apa, yaitu perawatan, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Iya, nah ini dok, ini yang masih jadi pertanyaan orang, bisa nggak sih kita dapat kulit wajah glowing itu tanpa kita harus treatment? Ya bisa, bisa banget. Yang pertama kan sebenarnya gini, kulit kita ini sama seperti organ tubuh yang lainnya gitu kan. Kulit kita itu juga butuh penunjang, butuh makanan. Kulit kita butuh makanannya apa ya? Oksigen. Gimana sih cara memperlancar oksigen supaya aliran oksigen ini ke seluruh tubuh, khususnya ke kulit itu tetap oke ya, dengan cara kita harus menjaga pola hidup kita yang lebih sehat, atau pola hidup kita menjadi pola hidup kita yang lebih baik begitu. Mulai dari lifestyle, mulai dari pola makan, mulai dari kebiasaan sehari-hari, itu harus kita ubah semua menjadi sesuatu yang lebih sehat dan lebih disiplin begitu. Iya. Nah ngomongin soal yang lebih sehat itu dok, itu kan tidak lepas dari makanan ya dok ya. Nah itu gimana sih dok itu dari dokter ini, makanan sehat itu yang bisa kita konsumsi dan makanan apa yang harus kita hindarin gitu dok? Ya, sebenarnya ada beberapa makanan yang harus dihindari ya. Yang pertama adalah makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan fast food, jadi cepat saji, makanan-makanan kaleng, makanan yang kaya akan bahan pengawet, terus makanan yang tinggi gula dan tinggi lemak itu harus dikurangi. Karena pada saat kita mengkonsumsi makanan itu dalam tubuh akan mengalami overload dan akan menyebabkan terjadinya penumpukan kelenjar minyak. Jadi si kelenjar minyak itu akan besar sehingga akan memproduksi minyak jadi lebih banyak, yang pada akhirnya kulit kita akan rentan timbulnya komedo, timbulnya jerawat, terus pori-pori kita jadi gede, terus kulit jadi kusam. Nah itu sih Din. Terus kita juga harus memperbanyak makan makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang kaya antioksidan, kayak vitamin C, terus kayak vitamin E, vitamin A dan lain sebagainya. Ya contoh kecilnya ya sayur-sayuran hijau itu ya, kayak akan vitamin E. Kalau vitamin C seperti kayak jeruk dan lain sebagainya gitu kan. Atau kalau misalnya antioksidan itu kayak kacang-kacangan, itu juga kayak antioksidan kayak kacang almond, itu juga bisa kita konsumsi begitu. Iya. Nah dok, kalau kopi dok gitu, ada yang bilang katanya kopi itu tuh bisa membuat wajah itu kusam, jadinya wajah nggak jadi glowing dok, benar apa nggak? Sebenarnya begini, kalau kamu minumnya dalam kadar yang tidak berlebihan, kafein itu memang diperlukan tubuh untuk membentuk sebuah energi. Jadinya makanya kafein itu banyak juga dipakai sama orang-orang yang mau berolahraga, supaya pada saat olahraga atau pada saat beraktivitas tubuh mengeluarkan keringat lebih cepat. Gitu. Jadi tubuh membakar kalori itu lebih cepat. Itu kafein itu bisa artinya dibutuhkan dalam kadar atau dalam porsi yang tepat gitu Din. Tapi kalau misalnya
si kafein itu kita konsumsi dalam kadar yang tidak sesuai dengan tubuh, hasilnya juga pasti tidak akan bagus. Memang bisa menyebabkan banyak hal, bisa menyebabkan ya salah satunya itu adalah bisa menyebabkan kulit kita kusam atau produksi minyak jadi lebih banyak karena kafein juga mengandung gula yang cukup tinggi begitu. Iya. Jadi kalau kita minum kafein itu apa sehari cukup 1 gelas, Dok? Ya 1 gelas per hari cukup. Iya. Nah, itu selain makanan, berarti kita perlu juga olahraga, Dok ya. Nah, itu olahraga apa itu yang menurut dokter itu bagus? Terus dilakukannya berapa lama? Seminggu berapa kali, Dok? Ya, jadi sebenarnya olahraga yang tepat yang direkomendasikan oleh WHO itu adalah jalan cepat ini. Jadi jalan cepat ini adalah jenis olahraga yang bisa kamu lakukan di berbagai kondisi, artinya orang yang gendut, orang yang kelebihan berat badan, orang yang kurus, terus lansia itu bisa semua melakukan olahraga tersebut, yaitu jalan cepat. Karena ini adalah olahraga yang direkomendasikan oleh WHO gitu. Jadi pada saat kalian melakukan olahraga jalan cepat itu tidak membebani tubuh terlalu kuat. Artinya jadi orang-orang yang punya kelebihan berat badan atau yang gemuk itu kan tidak boleh olahraga yang ekstrim gitu. Karena kan tubuhnya itu memiliki bobot yang sudah berat dan pada saat bobot itu berat, jadi daya tumpu ke kaki itu juga akan lebih berat sehingga pada saat melakukan olahraga yang terlalu ekstrim takutnya nanti akan mengalami cedera di bagian lutut, itu akan mengalami nyeri, bukannya langsing, bukannya bagus untuk tubuh, malah nanti akan terjadinya peradangan pada sendi, bisa terjadi cedera dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya olahraga yang tepat yang direkomendasikan oleh WHO untuk segala kondisi adalah jalan cepat. Iya. Dan ini bisa dilakukan 30 menit sampai dengan 1 jam atau ya paling nggak 45 menit sebelum kalian beraktivitas atau pada saat sore hari atau pagi setelah sholat subuh gitu ya Din ya. Seminggu 3 kali itu cukup lah. Iya. Nah, selain olahraga, Dok, apalagi yang harus dilakukan? Apa nggak boleh begadang? Yes, itu pasti ya. Jadi memang begadang itu adalah salah satu faktor pencetus timbulnya aging atau penuaan. Jadi pada saat kita kurang tidur atau pola tidur kita terganggu, hormon yang ada di dalam tubuh kita juga akan berantakan. Yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan produksi minyak, proses kolagenisasi terganggu dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau perhatikan kalau orang-orang yang mengalami insomnia atau kurang tidur atau terus begadang itu mukanya pasti kusam, jerawatan, lesu, nggak bersemangat dan lain sebagainya gitu dulu. Nah terus apa lagi Dok yang harus dihindarin Dok selain tadi itu? Tadi sudah ini ya stres juga kita harus hindari tingkat kestresan. Artinya itu lebih ke arah mindset kita ya, pola pikir kita yang saya selalu bilang sama pasien saya, badan ini adalah drivernya adalah kita. Jadi kita yang nyupir, mau dibawa kemana ini badan. Kalau kamu mau jalan lurus, ya oke jalan lurus. Tapi kalau kamu mau jalan terus tanpa rem, kamu bisa masuk jurang. Saya selalu bilang begitu sama pasien. Jadi kamu yang ngatur badanmu, kamu mau milih kemana gitu loh. Mau belok kiri kah atau belok kanan? Artinya mau pengen hidup sehat kah atau mau pengen hidup yang enak, yang semau kamu, yang nggak sehat, tapi ya udah gitu loh, kedepannya juga pasti akan banyak hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi kita yang harus atur badan kita, terutama mindset kita atau pola pikir atau tingkat kecemasan atau tingkat stres. Karena kan setiap orang tuh pasti punya masalah ya, Din. Jadi kita yang harus pinter memanage diri kita gitu. Nah, dan yang paling penting sebenarnya di luar itu gunakanlah sunscreen. Sunscreen ini kan basic banget di skincare ya Din. Jadi setiap orang, tanpa kalian harus ke klinik kecantikan, tanpa kalian harus ke dokter atau tanpa kalian harus konsultasi dengan dokter, kalian bisa pakai sunscreen sebelum kalian beraktivitas gitu. Jadi selalu gunakan sunscreen sebelum aktivitas ya, minimal SPF 30 itu penting banget gitu.
Iya. Halo dok? Jadi minimal itu SPF 30. Nah terus sunscreen Iya, itu, heeh. Kan sunscreen itu kan ada yang make itu sampai seharian gitu kan dok ya, nggak diulang lagi. Itu bagusnya tuh kalau sunscreen itu sebenarnya diulangnya tuh sehari itu berapa kali itu dok? sebenarnya tuh rumus yang paling singkat, rumus yang paling gampang diingat itu adalah dikali 100, Din. Jadi misalnya nih, kamu pakai sunscreen SPF 30 yang tertulis di bagian sunscreennya, berarti 30 dikali 100 yaitu 300 ya jadinya ya. 30 dikali 10, sorry, 300 menit jadinya. Jadi sunscreen yang kamu gunakan itu bisa melindungi kulit kamu selama 300 menit. Setelah 300 menit itu tidak bisa lagi untuk melindungi kulit kamu. Dikali 10, sorry Din. Jadi SPF yang kamu gunakan dikali 10 itu rumus singkatnya atau rumus cepatnya untuk menghitung menghitung daya dari sunscreen untuk melindungi kamu terhadap efek buruk sinar matahari. Jadi 30, kalau misalnya 45 dikali 10, 450 menit. Jadi selama 450 menit sunscreen yang kamu gunakan itu bisa melindungi. Cuman selama 450 menit ini bisa berkurang dari atau bisa karena keringetan, bisa karena uduk, bisa karena air dan lain sebagainya. Jadi biasanya sih simpelnya saya selalu bilang sama pasien saya, gunakan sunscreen itu dalam satu hari itu 3 kali. Gitu. Pagi sebelum berangkat kerja, siang habis sholat zuhur, dan sore pada saat jam 3 sore itu dipakai lagi. Simpelnya sih seperti itu, Din. Iya. Jadi jangan dipakai seharian ya dok ya, terus juga diulang-ulang gitu dok. Gimana? Jadi jangan dipakai seharian ya dok ya, sunscreennya nggak diulang-ulang lagi gitu ya dok. Halo? Halo dok, suara saya dengar? Saya nggak dengar suara Dini. Aduh, putus lagi. Iya dok, ini sudah kedengaran dok. Halo dok. Dok tadi agak keputus sinyal lagi. Ya, ini udah dengar ya dok ya? Ya, saya dengar suara. Iya. Jadi jangan pakai sunscreen itu sampai seharian, nggak diulang-ulang gitu, jangan kayak gitu ya dok ya. Jangan. Iya jangan. Itu sama aja nggak ngelindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari begitu. Iya. Nah dok, selain sunscreen, nah untuk skincare jadi lain, sebenarnya sunscreen itu adalah yang paling basic dari skincare. Kalau misalnya pasien saya tanya ke saya, dok, langkah awal apa yang harus saya lakukan supaya muka saya glowing? Apakah saya harus pakai krim malam? Apakah saya harus pakai serum? Apakah saya harus treatment ini, treatment itu? Sebenarnya simple sih jawabannya. Langkah awal yang paling basic untuk kamu lakukan adalah use sunscreen. Jadi gunakanlah sunscreen before activity gitu loh. Iya. Nah dok, selain sunscreen dok, untuk skincare lain itu gimana dok? Lagi. Gimana Din? Suaranya nggak dengar? Gimana? Iya, ini udah dengar dok? Iya dengar. Nah untuk selain sunscreen dok, untuk skincare lain itu gimana dok? Kita memilih skincare yang tepat, itu pasti skincare harus yang tepat ya dok yang kita pilih ya? Din, suara kamu putus-putus, saya nggak dengar. Mohon maaf. Iya, agak keputus. Iya, sinyal. Ini udah kedengaran dok? Udah jelas kedengeran. Iya. Nah, selain sunscreen dok, skincare untuk skincare lain itu kita pemilihannya bagaimana dok? Itu pasti harus sesuai dengan jenis kulit kan dok itu skincare-nya? Ya, yang pasti memang kita harus gunakan skincare sesuai dengan jenis kulit. Apakah kulit kamu normal, berminyak, kering, sensitif, dan harus sesuai dengan kebutuhan kamu. Artinya kebutuhan kulit seseorang yang umurnya 25 tahun dengan umur 35 tahun dengan umur 45 tahun itu akan berbeda begitu. Jadi kebutuhannya akan berbeda setiap orang, jadi tidak bisa sama. Misalnya ada pasien dengan kasus jerawat, ada pasien satu lagi kasusnya flek, kebutuhan krimnya atau kebutuhan skincare juga akan berbeda toh begitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit kamu pada saat itu. Iya.
Nah, tapi bisa nggak sih dok? Kita tahu kebutuhan kulit kita tanpa kita harus ke dokter. Bisa, Hmm. gitu. Bisa. Kita harus benar-benar pelajari jenis kulit kita. Apakah kulit kita normal, berminyak, kan udah sering tuh kita bahas ya Din ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, di live-live sebelumnya. Ya kita harus rajin-rajin lah searching Google, kita carilah, kita baca tuh gimana cara mengenali kulit kita. Gitu. Jadi rajin-rajin lah buka-buka Google, terus buka-buka tentang cara mengenali jenis kulit. Jadi sekarang kan udah mudah sih, di internet bisa diakses di mana-mana gitu kan. Anak kecil pun bisa mengakses internet, artinya dengan mudahnya berbagai informasi bisa kita dapatkan dalam satu genggaman gitu kan. Tapi kan dia kebanyakan juga kita nggak mau tahu gitu loh. Kita itu pengen tahu tapi males untuk mencari tahu gitu. Iya. Nah, kalau skincare itu dok yang bisa kita gunakan itu apa dok, selain sunscreen, krim malam, terus apa lagi dok? Ya sebenarnya yang paling basic nggak usah ribet-ribet lah, yang simple tapi hasilnya oke, itu kamu sudah cukup pakai krim sunscreen, terus night cream, sabun. Udah, sebenarnya 3 komponen itu pun sudah cukup untuk mendapatkan kulit yang cerah atau kulit yang sehat dengan kulit yang glowing. Kalau misalnya 3 komponen ini kamu rajin gunakan, yang pastinya didampingi dengan pola hidup yang sehat, itu kita akan menghasilkan kulit yang lebih oke, lebih glowing, lebih cerah dan lebih sehat gitu. Jadi nggak perlu ribet-ribet lah pakai rangkaian krim yang satu kali kamu pakai bisa sampai 15 biji produk, 15 biji rangkaian dan ditumpukin dalam satu muka. Nggak perlu lah, ya udahlah 3 itu cukup sih sebenarnya kalau dirajinin pakainya. Kalau dirajinin juga nanti kulitnya jadi glowing dok, jadi nggak perlu pakai yang serangkaian yang panjang gitu dok ya. Nggak perlu gitu. Ya kita lihat lagi dari kondisi dan kebutuhan kulit kita masing-masing gitu. Misalnya kalau sudah pakai krim, dok saya kayaknya serasa sudah pakai krim tapi pori-porisnya masih gede ya udah boleh ditambah pakai serum gitu, begitu. Iya. Nah, perlu nggak dok kita melakukan perawatan pendukung itu seperti facial gitu dok? Halo dok? Ya halo? Ya. Dengar dok suara saya dok? Gimana Din? Suara saya dengar? Suaranya putus lagi. Kalau ini sudah jelas dok? Ya jelas. Iya. Ini sudah jelas ya dok ya? Ya jelas. Nah ya dok, pertanyaan terakhir dok ya, perlu nggak dok kita melakukan perawatan pendukung dok seperti facial gitu dok? Ya, jadi sebenarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ini choice ya, ini pilihan gitu kan, ada pilihan. Kalau kamu mau melakukan monggo, nggak mau melakukan ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian dalam tanda kutip punya keluhan, harus melakukan, begitu ya Din. Jadi kalau belum ada keluhan, kalian pengen kulit kalian lebih cerah aja, ya ini sebenarnya choice atau pilihan. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, memang dibutuhkan treatment atau tindakan seperti kayak facial, mikrodermabrasi, peeling, sampai dengan laser, tergantung dari kebutuhan dan kondisi kulit. Kadang-kadang kan ada beberapa jenis kulit orang yang mungkin sel kulit matinya terlalu tebal atau terlalu banyak, dan kita harus melakukan serangkaian tindakan yang fungsinya adalah untuk mengangkat sel kulit mati, sehingga sel kulit mati tergantikan sel kulit baru yang lebih sehat atau lebih cerah. Nah makanya diperlukan sebuah tindakan atau treatmentnya apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Gitu. Iya. Oke dokter Amelika, terima kasih banyak ya dokter Amelika atas waktunya. Wah, semoga bermanfaat ya, Tribuners semuanya.